Cuma waktu itu cuma 2 saja naturalisasi. Saya sama Lili Pali. Kalau banyak akan naturalisasi, kesempatan untuk bermain untuk pemain asli akan sedikit daripada mungkin itu masukan saya. Dan dari naturalisasi terus mungkin ada kita fokus mungkin di fondasi kita. Kita bisa dapat pemain juga berkualitas. Danang Sundoro bareng Bang Beto di sini, yang pasti kita ngobrolin tentang naturalisasi. Bang, ini tim nasional Indonesia bang, yang kupakai. Ada foto abang nggak bang kira-kira bang? Tidak ada. Tidak ada ya? Saya tidak bisa melihat. Ada Kurniawan guys. Betul ya Kurniawan ya? Ada Bima Sakti. Kayaknya nggak ada naturalisasi. Nggak ada ya? Nggak ada. Pertanyaannya bang, lebih suka naturalisasi atau pemain lokal? Artinya ori Indonesia. Ini pertamanya sedikit sulit. Cuma ya pokoknya ada banyak pemain naturalisasi asli pemain Indonesia asli yang punya berkualitas. Banyak sekali. Dan juga pemain naturalisasi juga banyak juga berkualitas. Pokoknya momen-momen beda. Waktu zaman saya juga di timnas ada Lili Pali. Saya sama dia di depan mungkin cocok. Terus sekitar saya sama dia saja naturalisasi. Yang lain memang semua Indonesia asli. Dan kita punya sukses juga di Asian Games. Waktu itu yang kayak Korea yang juara. Tapi kita sampai perempat final lawan kayak Emirat Arab. Kita main luar biasa waktu itu. Kita bermain luar biasa. Apalagi kita punya pelatih Luis Milla itu juga saya pikir memang itu yang berkualitas. Berkualitas sekali. Jadi kita punya cara bermain juga enak sekali. Mirip sama yang sekarang. Yang saya lihat memang meskipun timnas nggak lolos ini ke Olimpiade, tapi saya lihat mereka performance sudah bagus. Jadi waktu itu memang kita bagus. Cuma waktu itu cuma 2 saja naturalisasi. Saya sama Lili Pali. Jadi kita memang luar biasa. Baik. Dengan kondisi saat ini, naturalisasi yang sedang apa bahasanya ya? Sedang naik daun, boleh ya kalimatnya seperti itu ya. 13, coba guys, saya coba nyebutkan. Silakan netizen untuk mengkritisi ataupun kalau ada kalimat saya yang salah, termasuk Bang Beto. Para pemain naturalisasi ada Elkan Bagot, Mark Klok, ada Jody Altman, ada Sandy Walsh, lalu ada Sen Patinama, Rafael Sturridge, ada Ivan Jenner, ada Justin Hubner, Ijes, Nathan Choaon, lalu ada Ragnat Oramangut, lalu ada Tom Hay, ada Martin Paes, ada Calvin Verdok dan juga Jens Rever. Nah ini 2 ini bahasanya akan dinaturalisasi. Sedangkan si Martin Paes ini pemain Dallas FC ya kalau seingat saya, pemain kiper yang akan dijadikan kiper oleh tim nasional Indonesia. Kalau ini semua ada, maka 15 pemain hadir untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Bung Beto, responnya, tanggapannya. Ya, kalau mungkin semua itu menjadi naturalisasi yang 2 akan naturalisasi yang sudah jadi naturalisasi. Jadi saya pikir mungkin kesempatan untuk pemain Indonesia asli mungkin bermain sedikit sulit ya. Karena kalau kamu jadi naturalisasi orang untuk bela timnas, jadi ya mungkin saya pikir mungkin dia harus main. Ya karena datang dari jauh untuk sini harus main. Jadi memang sedikit sulit untuk pemain asli Indonesia untuk main. Karena apa? Tadi bos bilang sedikit 15 pemain naturalisasi. Ya. Jadi memang ada hal yang positif. Ada hal yang positif. Hal yang negatif juga. Baik, positifnya naturalisasi menurut Beto. Ya, jadi pemain asli Indonesia memang harus kerja lebih keras. Semangat lebih keras lagi. Harus lebih motivasi untuk jadi ada karena kesempatan untuk bermain sedikit. Jadi kesempatan sedikit ini memang yang harus kerja keras. Memang karena apa? Banyak naturalisasi di sini dia pikir, ini kesempatan untuk saya bermain sedikit, jadi saya harus kerja lebih keras. Betul. Jadi mungkin bisa tingkatkan kualitas. Arhan yang notabene bermain juga di negeri tetangga juga harus bisa meningkatkan. Mengapa enggak? Ada Marcelino juga
produk lokalan. Ya, itu Masih banyak lagi pemain-pemain kita yang bertalenta. Kualitas luar biasa juga. Saya suka kualitas luar biasa. Ada Egy Maulana juga, Iya. backnya berkualitas. Tapi kalau memang orang datang dari luar, dari jauh, jadi mereka memang harus kerja lebih keras untuk ambil itu kesempatan bermain. Baik. Itu positifnya Bang Mito. Ya. Negatifnya apa Bang Mito? Ya, negatif tadi saya bilang. Bagaimana kalau mungkin mereka yang akan datang untuk bela timnas, bagaimana kalau mereka punya perasaan mungkin seperti yang seperti yang pemain lokal asli, karena mereka lahir di Indonesia. Mereka memang siapa yang anak-anak yang baru main bola SSB, mereka mungkin mimpi untuk membela timnas. Okay. Jadi mereka memang lahir di sini, mereka cinta negara ini. Kalau mereka masuk di lapangan, mereka memang mati-matian di lapangan. Karena apa? Ini negara memang dia asli. Jadi pemain-pemainnya akan datang jadi naturalisasi. Bagaimana perasaan mereka? Bukan saya bilang tidak ada yang perasaan mungkin, tapi beda dari pemain asli di Indonesia yang lahir di Indonesia. Yang susah-susah waktu sampai bela timnas sekarang nggak gampang. Jadi orang juga naturalisasi akan menjadi di negara kami yang naturalisasi juga nggak terlalu gampang juga. Mereka juga sulit di negara mereka sendiri. Cuma beda ini. Jadi mereka ada perasaan dari kecil-kecil memang sulit untuk jadi main mungkin U20, mungkin U18, ya sampai profesional karena memang sangat sulit. Waktu mereka jadi ada kesempatan untuk bela timnas, jadi banyak yang main dari luar ada di posisi ini. Jadi tadi saya bilang mereka memang harus kerja keras untuk bermain. Karena kalau banyak akan naturalisasi, kesempatan untuk bermain untuk pemain asli akan sedikit. Tapi Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir pernah mengatakan kalau memang adanya naturalisasi ini secara tidak langsung sebenarnya bagian dari untuk bisa mengangkat tim nasional Indonesia sendiri di bawah Sintayong STY. Lebih dan kurangnya seperti itu. Artinya sebenarnya kita berbicara tentang naturalisasi bukan berarti kita tidak suka para pemain naturalisasi. Betul ya Bang Beto ya? Tetapi kita memberikan masukan yang terbaik bagi Merah Putih, bagi timnas Indonesia ke depannya. Seperti itu ya Bang Beto ya? Di semua kategori. Setuju ya? Karena yang di depan mata ini saya ingat kita setelah kemarin selesai euforianya yang terakhir perebutan Olimpiade, yang akhirnya kita kurang beruntung kalimatnya, tanggal 6 kita akan ketemu lagi lawan Irak ya? Irak. Seingat saya. Lalu juga tanggal 11 lawannya adalah Filipina 11 Juni. Itu di Stadion Gelora Bung Karno. Dan dua pemain naturalisasi yang juga akan diharapkan dipercepat adalah seperti Calvin Verdonk dan juga Jens Ravens. Ini diharapkan seperti itu, Bang. Bang, naturalisasi PR-nya apa? Apakah ada dengan kondisi sekarang? Dengan kondisi kelebihan mereka masing-masing dalam arti rata-rata pemain asing yang hadir adalah mereka yang notabene 1,86 meter ya tinggi-tingginya. Ivan Jenner lah saya coba sebut. Ada data yang kita coba bisa bagi guys. Ivan Jenner itu kelahiran 10 Januari 2004, usia 20 tahun di Utrecht Belanda. Tingginya 1,86 meter. Lalu juga usia 24 tahun. Ada Rafael Sturridge misalnya, 27 Maret 2003, usia 21 tahun. Ini 1,87 juga, posisi penyerang. Lalu juga ada Justin Hafner misalnya. Justin Hafner sendiri 14 September 2003, usia 20 tahun, tanggal bergabung timnas 2024, 1,87. Artinya kalau dari ketinggian postur tubuh sebenarnya tim nasional sekarang sudah ya sama lah. Bang Beto berapa? Saya 177. Ya artinya posturnya sudah memadai lah gitu kan. Kalau bisa dalam tanda kutip bergelut dengan tim-tim asal-asal misalnya Timur Tengah gitu kan, yang notabene tinggi-tinggi badannya. Nah, itu kan sudah siap beradu fisik gitu kan, Bang. Gimana, Bang? Ada catatan lainnya, Bang? Ya. Itu mungkin kalau postur tinggi, saya pikir itu memang tergantung juga posisi. Mungkin kalau kiper atau stopper mungkin iya itu sangat menentukan memang kalau mereka memang tinggi. Tapi saya tanya kamu. Ya. Ini berapa kali tuh Messi
terbaik dunia. Kalau Messi itu Oh iya, oke. Head to headnya seperti itu guys. ya, Oke. jadi Ya. memang dia nggak tinggi, Tidak tinggi. tapi memang Kelincahan. dia lincah. Jadi Indonesia memang dari dulu waktu saya masuk di Indonesia sampai sekarang saya lihat memang Indonesia punya memang karakter nggak terlalu tinggi pemain, tapi memang lincah, Lincah. cepat-cepat. Brazil juga dulu punya Roberto Carlos misalnya. Kalau ya Ketahuan banget ya usia gue berapa ya Roberto Carlos ya. banyak juga. Kalau Ya. kamu lihat pemain-pemain Brazil juga Ya. nggak ada terlalu tinggi, terutama dari tengah ke depan Ke depan. nggak terlalu tinggi, ya. Jadi mereka memang sangat sukses karena apa? Memang Brazil memang dari usia 7-8 tahun sudah mulai berkompetisi. Bukan cuma SSB biasa, memang berkompetisi antara provinsi, antara kota, antara pokoknya antara provinsi. Iya. Ada turnamen-turnamen. Jadi mereka memang punya rasa memang kompetitif Iya. dari kecil. Dari kecil. Ya, dari 12, 15 gini mereka sudah memang matang sekali. Waktu mereka sudah umur 18 atau 17, 16 tahun, mereka sudah kontrak dengan tim profesional. Dan mayoritas itu memang mereka sudah dijual ke Real Madrid, Barcelona, tim dari Eropa. Karena apa? Mereka memang sudah matang sekali. Iya. Jadi saya pikir bukan masalah tinggi, masalah pemain naturalisasi mungkin postur tinggi harus datang ke sini. Saya pikir mungkin dari fondasi kita mungkin sudah harus berkompetisi, harus anak-anak sudah mulai rasa bagaimana kompetitif, bagaimana lawan mungkin anak-anak lebih tinggi, begini. Jadi biar tadi saya bilang biar enggak seperti rasa yang mau takut karena lawannya tinggi, down duluan gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya kan memang dari kecil mereka sudah berkompetisi. Waktu umur 18 tahun mereka bermain di tim profesional tanpa peraturan, wajib main 45 menit karena ya dia umur di bawah umur segitu nggak ada. Di Brazil memang umur 16 tahun, 18 tahun mereka memang sudah kontrak dengan tim profesional, sudah bermain di tim profesional, mayoritas juga sudah kontrak dengan tim di Eropa. Jadi saya pikir ya daripada mungkin itu masukan saya. Dan dari naturalisasi terus mungkin kita fokus mungkin di fondasi kita. Oke. Kita bisa dapat pemain juga berkualitas. PSSI intinya adalah kalau bisa lebih digencarkan kembali proses pembinaan sejak dini. Dari mulai SSB, lalu klub, sampai dengan untuk bisa membela Kalau timnas. bisa ada kompetisi juga, biar mereka juga sudah mulai rasa kompetitif ya. Bang, kita coba sorotin media kita saat ini Bang. Deretan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masih berlaga di timnas Indonesia. Ini tadi kita yang ngobrolin. Ada beberapa pemain yang notabene akan siap membela tim nasional Indonesia. Bahkan Erick Thohir, ada sebuah artikel nih, Erick Thohir upayakan 3 naturalisasi perkuat Indonesia lawan Irak dan Filipina. Memang menjadi sorotan tersendiri ya. Ada komentar sedikit saja? Iya, seperti tadi saya bilang, kalau pemain memang itu punya berkualitas untuk bantu negara kami, oke, silakan. Datang. Cuma yang tadi saya bilang, bagaimana perasaan mereka di bela timnas ini memang kalau memang 100%, kalau memang punya rasa. Seperti contoh, saya bisa bilang contoh saya karena memang saya sedikit rasa Mirdin waktu saya masuk dengan Indonesia Raya. Waktu support itu jadi teriak ya, dukung kita. Jadi saya memang motivasi luar biasa. Saya mau tambah-tambah karena apa? Bukan karena saya sendiri. Karena memang masyarakat memang dukung kita luar biasa. Karena memang kita rasa kita lama di dalam sepak bola Indonesia. Kita lama di Indonesia. Kita proses panjang sekali untuk jadi naturalisasi. Jadi memang kita rasa Indonesia sebagai negara kita memang yang asli. Jadi kita di dalam lapangan itu memang kita rasa memang luar biasa. Jadi ya itu kita. Jadi saya nggak tahu kalau mereka punya perasaan seperti ini. rri.co.id guys. Ini ada artikel judulnya Sintayong _2 pemain naturalisasi tingkatkan kualitas timnas. Sedikit komentar, Bang? Ya, seperti tadi saya bilang, dengan mereka yang akan datang, pemain lokal memang harus kerja lebih keras. Harus lebih keras lagi. Kerja lebih keras. Pemerhati juga menyoroti banyaknya pemain naturalisasi di timnas senior. Bahkan kalau kita coba lebih maju lagi ya, Bang Beto, yang notabene nanti PSS Biak akan tampil di Liga 1 2024 ya, 2025.
Sudah ada sedikit artikelnya adalah tentang PSSI tanggapi kabar Liga 1 musim depan, kuotanya 8 pemain ya, pemain asing. Ya. Silakan komentar, Bung Beto. Ya, satu kali lagi, kalau banyak pemain asing yang akan datang, jadi kesempatan untuk pemain lokal bermain ya sama jawabannya. Ya akan sedikit sulit. Jadi mereka memang harus kerja lebih keras. Ya, tapi ada juga pemain lokal memang yang punya kualitas luar biasa. Saya tahu banyak. Jadi bisa disebut nama-namanya selain yang tadi sudah disebutkan. Arhan misalnya, Marcelino ataupun siapa? Ya pokoknya karena waktu saya bermain di Liga 2 memang saya lebih fokus di Liga 2. Di tim saya saja. Karena banyak pemain juga yang kemarin ada Febri. Ia masih umur itu kayak 23. Ada Diandra juga. Dulu dia pernah juga yang timnas U19. Dia memang luar biasa sekali. Di Madura juga ada pemain juga. Tadi saya baru bicara sama teman saya yang kerja di Madura. Dia bilang ada 2 pemain itu luar biasa. Kemarin dia bela timnas juga. Pokoknya saya lupa namanya. Itu masih umur 16. 16 tahun? Ya, masih bagus sekali. Kemarin dia cetak gol dia. Lawan pokoknya saya lupa namanya. Jadi Indonesia punya banyak pemain yang punya berkualitas. Tadi terutama ini, mereka nggak postur tinggi. Tapi lincah sekali. Jadi pemain yang saya lupa namanya itu yang di Madura itu, waktu saya di sana dia lama di timnas. Jadi sekitar berapa bulan ya di timnas. Jadi dia datang ke Madura. Saya lihat memang dia luar biasa sekali, sudah memang maju. Jadi berarti memang mereka pernah ke timnas, pas balik ke klub memang ada sesuatu yang luar biasa untuk mereka dapat di sana. Jadi saya pikir pas pemain di Indonesia punya pemain berkualitas dan mereka punya pemain siap untuk bela timnas. Karena apa? Waktu kita bermain 2018 di timnas cuma saya sama Lili Palit naturalisasi. Yang lain semua lokal. Semuanya lokal. Ya, tapi memang kita bermain luar biasa. Kualitas luar biasa juga. Saya pikir memang mereka banyak yang waktu itu ada Samu Yama. Ya. Ya. Ada Sadil. Iya, Sadil Ramdhani. Benar. Itu David yang dari PSMS. Pokoknya dari Semarang. PSS Semarang. Ya David Maulana. Iya. Dia luar biasa juga. Pokoknya banyak pemain yang bisa bantu kita dan masih muda. Waktu itu memang. Jadi bukan bilang nggak usah naturalisasi. Tapi juga kita lihat juga kasih kesempatan sedikit lagi untuk pemain-pemain yang Indonesia asli. Karena banyak yang punya kualitas. Baik. Bisa bantu kita. Terakhir, sebelum kita masuk ke segmen 3, sedikit aja kepada PSSI maupun kepada pemerintah dalam hal ini. Ya, lebih perhatikan memang untuk yang SSB, pokoknya divisi-divisi di bawah, yang U18, U17, U15, karena di situ yang kita buat pemain-pemain untuk nanti akan bisa bantu timnas. Karena memang contoh di negara saya asli Brazil, banyak di situ, banyak pemain memang dari umur 12, 15 tahun sudah kontrak dengan tim senior. Sudah 5 tahun. Nah, karena memang dari situ mereka melihat pemain yang punya kualitas. Ya, dari situ mereka sudah terkunci. Itu. Ya, biar nanti ke depan dia di situ matang untuk jadi pemain senior dan bisa bela timnas. Jadi memang lebih fokus lagi di masa pemimpinan kita. Baik. Bicara naturalisasi memang tak akan bisa habisnya, apalagi netizen kita luar biasa. Memberikan masukan segala macam. Tapi satu sisi yang selain viral tentang naturalisasi, Bung Beto, adalah tentang rasis. Yang terakhir kali Indonesia lawan Guinea, dibacanya Guinea guys, tulisannya Guinea ya. Nah itu kan setelah kita tidak beruntung, banyak sekali media sosial kita, netizen kita yang mungkin kurang arif mungkin ya bahasanya, itu memberikan kalimat-kalimat yang kurang sedap lah. Nah, kita coba selepas yang ini berbicara tentang bagaimana mendewasakan para supporter kita. Setuju Bung Beto? Setuju.